Baik, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Yasina Seni dengan NIM 1040. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS akuntansi biaya. Oke, langsung saja ke soal pertama, yaitu PT Karunia adalah perusahaan manufaktur. Berikut data mutasi persediaan dari salah satu jenis bahan baku yang digunakan oleh PT Karunia, yaitu ada persediaan bahan baku X pada tanggal 1 Maret 2023 terdiri dari 700 kg dengan satuannya itu harganya 2.000. Kemudian dapatkan hasil 1.400.000. Kemudian persediaan yang kedua itu ada 300 kg dengan harga satuannya itu 2.400, dan kemudian persediaan yang kedua itu ada 300 kg itu dengan harga satuan itu sebesar 2.400 dengan mendapatkan hasil 720.000. Kemudian pada tanggal 5 Maret itu PT Karunia melakukan pemakaian dengan kuantitas 600 kg dengan harganya itu tetap 2.300 ya. Kemudian pada tanggal 10 Maret itu PT Karunia melakukan pembelian itu dengan kuantitas 1.500 kg dengan harga persatuannya itu adalah 2.300, jadi totalnya itu sebesar 3.450.000. Nah, pada tanggal 15 Maret itu PT Karunia melakukan pembelian kembali itu sebesar 1.000 kg itu dengan harga satuannya 2.500 dan mendapatkan hasil 2.500.000. Nah, kemudian pada tanggal 30 Maret itu PT Karunia melakukan pemakaian sebesar 1.200 kg. Nah, kemudian diketahui nih jumlah pembeliannya itu sebesar 5.950.000. Nah, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, itu hitunglah jumlah biaya pemakaian bahan baku dalam produksi pada bulan Maret 2023 dengan menggunakan metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama. Soal yang kedua yaitu hitunglah jumlah biaya pemakaian bahan baku dalam produksi pada bulan Maret 2003 dengan menggunakan metode rata-rata bergerak atau rata-rata tertimbang. Oke, langsung saja ke metode FIFO pada perhitungan bahan baku. Jadi pada tanggal 1 Maret itu ditulis dengan keterangan persediaan, kemudian ditulis pada bagian sisa itu sebesar 700.000, kemudian harganya itu 2.000 dan dapatkan hasil 1 juta. Kemudian ditulis juga persediaan yang kedua itu 300 dengan harga satuannya itu 2.400, kemudian dapatkan hasil 720.000. Nah, kemudian pada tanggal 5 Maret itu PT Karunia melakukan pemakaian. Jadi kita tulis di bagian pemakaian itu sebesar 600 kg dengan harga satuannya itu 2.000 dan mendapatkan hasil 1.200.000. Nah, karena persediaan pertama itu dikurangi dengan pemakaian 5 Maret itu sebesar 600 kg itu mendapatkan sisa 100 kg per unit. Nah, jadi 300 yang persediaan yang kedua itu ditambah sama persediaan yang pertama sisanya itu ya sebesar 100 ya, unit itu dapatkan hasil 400 unit. Nah, kemudian ditulis dengan harga satuan itu 2.400 dapatkan hasil 960.000. Dan pada tanggal 10 Maret itu PT Karunia melakukan pembelian itu sebesar 1.500 kg dengan harga satuannya itu 2.300 dan mendapatkan hasil 3.450.000. Kemudian ditulis persediaan yang kedua itu ditulis tetap, kemudian di bawahnya itu ditulis 1.500 kg, kemudian harga satunya 2.300 dan dapat hasil 345.000. Dan pada tanggal 15 Maret itu karena harganya itu berbeda-beda dari harga 2.400, kemudian dari harga 2.300 dan sekarang 2.500. Jadi tinggal digabungkan saja. Seperti itu. Jadi langsung saja ditulis di bawahnya itu sebesar 1.000 unit dengan harga satunya itu 2.500 mendapatkan hasil
2.500.000. Nah, kemudian pada tanggal 20 Maret itu PT Kaunem melakukan pemakaian yang kedua, yaitu pemakaian kedua itu 400 unit didapat dari sisa dari 15 Maretnya itu. Jadi tinggal diturunkan saja 400 unit, kemudian dapat harga satuannya itu 2.400.000, mendapatkan hasil 960.000. Nah, kemudian dari 1.500 unit pada tanggal 15 Maret itu dikurangi dengan 400 unit yang pemakaian pertama, jadi dapatkan hasil 1.100 unit. Kemudian dengan harga satunya itu 2.300, dapatkan hasil sebesar 2.530.000. Dan kemudian persediaan yang ketiga itu tinggal diturunkan saja ke halaman berikutnya pada pemakaian yang kedua, itu sebesar 1.000 unit dengan harganya itu, harga satuannya itu 2.500, dapatkan hasil 2.500.000. Kemudian ini ada kesimpulan, jadi total dari unit pembelian itu sebesar 2.500 dan total total pembeliannya itu sebesar 5.950.000. Kemudian pada total unit di pemakaian itu sebesar 2.100 dengan jumlah pemakaiannya itu sebesar 4.690.000. Total unit pada sisa itu sebesar 1.500 dan jumlah sisanya itu sebesar 3.420.000. Kemudian soal yang kedua itu dengan metode rata-rata tertimbang. Nah, jadi sama seperti yang tadi, jadi yang bedanya itu di sisa, di bagian sisa. Jadi pada persediaan awal itu pada tanggal 1 Maret itu terdapat 700 unit. Kemudian dengan harga sisanya itu sebesar 200. Kemudian jumlahnya itu 1.400.000. Kemudian persediaan yang kedua itu 300 unit dengan harga satuannya itu 2.400 dan harganya itu sebesar 720.000. Kemudian persediaan yang pertama dan yang kedua itu ditambah, jadi mendapatkan hasil 1.000 unit dan mendapatkan hasil harga satuannya itu 2.120. Nah, 120 ini dapat dari selisih antara 2.400 dengan 200. Jadi mendapatkan hasil 2.120. Kemudian 1.000 unit dikali dengan 2.120 itu mendapatkan hasil 2.120.000. Kemudian pada tanggal 5 Maret itu melakukan pemakaian itu sebesar 600 unit dan harga satunya itu sebesar 2.120. Jadi mendapatkan hasil 270.000. Kemudian pada tanggal 10 Maret itu PT Karunia melakukan pembelian sebesar 1.500 dengan harga satuannya itu 2.300 dan mendapatkan hasil 3.450.000. Kemudian persediaan yang kedua itu diturunkan ke halaman pembelian yang pertama, yaitu 300 unit dan ditulis juga 1.500 unit yang baru dibeli. Kemudian mendapatkan hasil 1.800 unit. Kemudian mendapatkan harga pokok satunya itu 2.317, dapat dari 2.400, selesainya 2.300. Kemudian mendapatkan hasil 4.170.000. Kemudian pada tanggal 15 Maret itu melakukan pembelian kembali yang kedua itu sebesar 1.000 unit dengan harga pokok dengan harga satuannya itu 2.500, mendapatkan hasil 2.500. Yang selanjutnya ada soal yang kedua, yaitu PT Sakura memiliki 4 jenis produk bersama. Jumlah biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Sakura adalah sebesar 800.000. Nah, berikut adalah data jumlah produk yang dihasilkan, harga jual persatuan produk yang dihasilkan, dan jumlah satuan yang terjual dari masing-masing produk. Jadi ada 4 produk bersama, ya ada produk A, yaitu jumlah produk yang dihasilkan itu sebesar 12.000 kg dan harga jualnya itu 10 per kilo dan satuan yang terjual itu 5.000. Kemudian produk B itu jumlah produk yang dihasilkan 22.000 kg dan harga jualnya itu 12 per kilo dan satuan yang terjualnya itu 10.000.
Kemudian produk yang C itu produk yang dihasilkan 24.000 kilogram dengan harga jualnya itu 14 per. Kemudian produk C itu jumlah produk yang dihasilkan yaitu 24.000 kilogram dengan harga jualnya itu 14 per kilogram dan satuan yang terjualnya itu 15.000. Kemudian produk yang D itu produk yang dihasilkan 10.000 kilogram dengan harga jual itu 18 per kilo dan satuan yang terjualnya itu 20.000. Kemudian pertanyaannya, hitunglah nilai jual relatif, alokasi biaya bersama, dan harga pokok produk bersama per kilogram dari keempat jumlah produk bersama tersebut. Kemudian soal yang kedua, hitunglah persentase laba bruto tiap produknya. Dan langsung saja ke jawabannya. Nah, jadi langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama itu jumlah produk yang dihasilkan itu ditulis dari produk A sampai D, kemudian dimasukkan juga harga jual per kilonya, dan nilai jualnya itu didapat dari jumlah produk yang dihasilkan dikali dengan harga jual per kilonya. Jadi produk A-nya itu 12.000 kilogram dikali 10 per kilogram, mendapatkan hasil 120.000. Kemudian 20, pada produk B itu jumlah produk yang dihasilkan 22.000 kilogram dikali 12 per kilogram harga jualnya, memberikan hasil 264.000 nilai jualnya. Kemudian produk C itu sebesar 24.000 kilogram dikali 14, mendapatkan hasil 336.000 nilai jualnya. Kemudian produk D itu sebesar 10.000 kilogram dikali 18 itu dapatkan hasil 180.000. Nah, kemudian mencari nilai jual relatifnya itu dapat dari nilai jual dibagi 100. Mendapatkan hasil kalau di produk A itu sebesar 120%, kemudian di produk B itu mendapatkan 264%, di produk C mendapatkan hasil 336%, dan di produk D 180%. Kemudian mencari alokasi biaya bersama itu didapat dari nilai jual relatif dikali dengan jumlah biaya bersama yang tadi itu sebesar 800.000. Jadi produk A itu 120% dikali dengan 800.000 dan mendapatkan hasil 960.000. Kemudian begitu seterusnya, 264% dikali dengan 800.000 mendapatkan hasil 2.112.000. Kemudian pada produk C itu mendapatkan hasil 2.688.000 dan produk D itu mendapatkan hasil 1.440.000. Kemudian dimasukkan langsung HPP bersama per kilonya itu produk A 80, produk B 96, produk C 112, dan produk D 144.000. Kemudian lanjut ke soal yang kedua, yaitu menghitung laba bruto pada masing-masing produk. Jadi langsung saja, jadi keterangan itu bisa ditulis ya teman-teman pakai A, B, C sampai D. Kemudian dimasukkan ke Excelnya satuan yang terjual itu sebesar 5.000 di produk A, kemudian di produk B 10.000, produk C 15.000, dan produk D 20.000, dan jumlahnya itu mendapatkan 50.000. Kemudian harga jualnya itu didapat dari satuan yang terjual dikali harga per kilogramnya. Jadi satuan itu sebesar 5.000 di produk A itu dikali dengan harga jual per kilonya, gitu sebesar. Kemudian soal yang keduanya itu disuruh mencari laba bruto pada masing-masing produk. Nah, kemudian lanjut saja, di keterangan itu ditulis A, B, C sampai D. Nah, kemudian dimasukkan satuan yang terjualnya itu di produk A 5.000, di produk B 10.000, di produk C 15.000, di produk D 20.000, mendapatkan hasil 50.000. Kemudian hasil penjualnya itu dapat dari satuan yang terjual dikali dengan harga jual per kilonya. Jadi 5.000 di produk A itu dikali dengan 10.000
per kilo, jadi mendapatkan hasil 50.000. Kemudian dengan seterusnya di produk B itu mendapatkan hasil 120.000, di produk C itu mendapatkan hasil 210.000, dan di produk D itu mendapatkan hasil 360.000. Jadi totalnya itu sebesar 740.000. Dan kemudian mencari harga pokok penjualan. Nah, jadi harga pokok penjualan itu didapat dari satuan yang terjual dikali dengan harga pokok produk bersama per kilonya. Jadi di produk A itu 5.000 dikali dengan 80 per kilonya, jadi mendapatkan hasil 44.500. Kemudian di produk B itu mendapatkan hasil 106.800. Kemudian di produk C itu mendapatkan hasil 186.900. Kemudian di produk D itu 320.400. Jadi totalnya itu sebesar 658.600 rupiah. Udah mencari laba bruto itu dengan cara hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, jadi di produk A itu 50.000 di hasil penjualannya, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu sebesar 44.500, mendapatkan hasil 5.500. Kemudian di produk B itu 120.000 dikurangi dengan 106.800, dapatkan hasil 13.200. Kemudian di produk C itu mendapatkan hasil 23.500, dan di produk D itu mendapatkan hasil 39.600. Jadi totalnya itu sebesar 81.400. Kemudian untuk mencari persentase dari keempat produknya ini dengan cara laba bruto dibagi dengan hasil pokok penjualan, harga pokok penjualan maksudnya. Nah, jadi dapatkan hasil di produk A itu 44.500 dibagi dengan laba brutonya 5.500, dapatkan hasil 11%. Kemudian di produk B itu dapatkan 11% juga, di produk C 11%, dan di produk D itu dapatkan 11%. Jadi baik, sekian dari pemaparan saya. Satu pemaparan Mas Santi.